Baik, terima kasih Ardika. Pak Ardika, suara saya apakah terdengar? Sudah terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Bagus Sartono MSI dari Program Studi Sains Statistika dan Sains Data IPB University. Salam kenal Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan kesediaan Bapak pada hari ini untuk berbagi ilmunya terkait dengan peran statistika dan analisis data dalam menghadapi era digital di kegiatan Studium General Fakultas Sains. Kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin kami lakukan baik di tingkat institusi, fakultas, ataupun program studi. Topik hari ini tentunya sangat menarik dan berkaitan dengan kehidupan saat ini di berbagai bidang kehidupan, ledakan data dan kemajuan teknologi bergulir sangat cepat dan berkaitan dengan hampir setiap aktivitas manusia, baik berupa transaksi ekonomi, interaksi sosial, dan bahkan hingga pengambilan kebijakan publik tentunya sangat dipengaruhi oleh data-data yang ada. Kemudian di ITERA kami punya setidaknya 3 program studi yang berkaitan dengan topik ini. Ada program studi matematika, kemudian ada program studi sains aktuaria, dan juga program studi sains data. Tentunya hal ini juga tidak akan lepas dari prodi-prodi lain di Fakultas Sains khususnya dan di ITERA secara umum. Tapi 3 prodi tadi tentunya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih jauh untuk menjadi jembatan antara data mentah yang ada sehingga bisa ditransformasikan menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan di berbagai lini kehidupan. Harapannya dari kegiatan studium general ini, mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat, gitu. Dan kemampuan itu tentunya di zaman saat ini menjadi kebutuhan utama baik bagi individu ataupun lembaga. Kemudian untuk para mahasiswa harapannya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik karena tentunya kemampuan ini akan menjadi modal besar dalam menghadapi dunia kerja. Jadi di berbagai bidang kehidupan, di berbagai bidang kerja sekarang tentunya statistika dan sains data mengambil peran yang sangat penting. Mungkin demikian sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Bagus Sartono atas kesediaannya memberikan materi hari ini. Dengan demikian, kegiatan Studium General Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Dekan, Ibu Sri Efrinita Irwan. Baiklah, eh, selanjutnya menuju acara selanjutnya kita foto bersama dulu bersama Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke pemaparan. Oke, mungkin operator dipandu untuk foto bersamanya. Izin semua Oke, Bapak Ibu, kita ya. mulai. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima Eh, kasih kepada operator yang sudah mengambil gambar. Oke, kita lanjut saja ke acara intinya yaitu Stadium Generale. Dan kali ini saya akan membacakan dahulu eh, CV dari narasumber kita Bapak Bagus Sartono. Baik, saya izin share screen dulu. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Oke. Eh, baik, ini kali ini narasumber kita yaitu Bapak Bagus Sartono PhD yang merupakan dosen dari program studi Statistika dan Sains Data IPB University. Eh, Sekarang beliau merupakan Ketua Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia atau Forstat dan juga Ketua Program Studi S1 Statistika dan Sains Data IPB University. Dan pengalaman beliau sangat banyak ya, mulai dari tahun 2020 sampai 2025 sekarang ini beliau banyak sekali menjabat sebagai ketua dan juga sekretaris.
Dan selanjutnya pengalaman praktisi dan profesionalnya juga sangat ini ya top, di mana beliau saat ini dari 2028 sangat aktif dalam ini ya melakukan riset dan kajian terhadap eh, ini data-data dan data science. Tuh, ya dimulai dari tahun 2002 sampai 2008 lalu dilanjutkan sampai sekarang. Nah, pengalaman menjadi instruktur pelatihan dan narasumber tentunya beliau tidak kalah sangat banyak ya. Tentu di berbagai acara dan seminar beliau juga turut aktif. Eh, dan rekam jejaknya publikasi sampai September 2025 saat ini yaitu Scopus dengan jumlah artikel itu mencapai 106 dengan citasinya 340 dan H-indeksnya sangat tinggi yaitu 10. Dual scholar-nya juga dan Web of Science-nya yang juga termasuk angka yang besar. Oke. Adapun buku yang ditulis beliau juga sangat banyak ya. Mulai beliau juga aktif menulis dari tahun 2015 hingga kini 2025 dari penerapan algoritma genetik dalam analisis statistika, dasar-dasar ilmu simulasi statistika, kumpulan soal hitung peluang dan teori statistika, visualisasi data yang efektif, teknik eksplorasi, pemodelan prediktif, seleksi variabel, dan pemodelan prediktif statistika dan machine learning. Kemudian ya, buku terakhir beliau adalah teknik utama penyiapan data untuk data scientist menggunakan R. Oke, pengalaman penelitiannya tentu juga nggak kalah banyak ya. Mulai dari tahun 2018 yang di dalam CV, ini mulai mengkaji bagian peramalan, perbandingan analisis klasifikasi, pengembangan explainable artificial intelligence, pengembangan metode interpolasi spasial hybrid non-parametrik menggunakan machine learning untuk mitigasi bencana gempa. Oke, mungkin eh, ini saja CV dari beliau yang bisa saya paparkan karena sangat banyak sekali ya, sampai 7 halaman. Oke, baiklah kita ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Bagus Hartono. Eh, pada Bapak apakah sudah siap, Pak? Kalau dengar ya Pak Ardika soal saya ya. Oh, terdengar jelas, Pak. Terima Oke, kasih Pak Ardika. ya, Berapa baik lama Pak. ya Pak ya waktunya ya biar saya menyesuaikan kecepatan. Waktunya sekitar 60 menit, 60 1 jam. menit ya? Mm. Oke. Dilanjutkan sesi tanya jawab 30 menit, kemudian kesimpulan 10 menit. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Ardika. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Efrinita, Ibu Dr. Sri Efrinita, Wakil Dekan di Fakultas Sains ITERA, dan tentu saja Bapak Ibu pimpinan di Fakultas Sains ITERA, Bapak Ibu pimpinan juga di program studi di lingkungan Fakultas Sains ITERA. Jadi Mas Ardika, terima kasih ya. Saya manggil Pak kayaknya kurang ini ya, manggil Mas aja ya Mas Ardika ya, Mas Ardika. Eh, tapi kalau di depan mahasiswa panggil Pak ya harusnya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Eh, Pertama tentu saja terima kasih Bu Sri Efrinita ya atas kesempatan yang diberikan, undangan yang disampaikan kepada kami untuk eh, terlibat dalam kegiatan studium general pada hari ini. Dan yang kedua juga terima kasih ini, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lebih jauh dengan Bapak Ibu dosen di Fakultas Sains ITERA. Eh, Kami sangat senang apabila ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan nanti ya Bu Sri Brunita ya, Mas Ardika ya, baik yang terkait dengan pendidikan, penelitian, barangkali nanti ada hal yang bisa dikolaborasikan. Dan tentu saja yang sangat kami banggakan teman-teman mahasiswa semua ya yang pada hari ini bergabung
sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Sri Evrinita bahwa eh, saat ini perkembangan data, teknologi data, termasuk teknologi pemanfaatan data sangat cepat gitu ya perkembangannya, dan kita eh, meskipun teman-teman barangkali tidak semuanya bergerak di bidang data gitu ya, tetapi pasti akan bersinggungan dengan data gitu ya, sehingga saya barangkali akan lebih banyak mengajak diskusi nanti ya dengan teman-teman ya, tidak ada materi saya yang barangkali sangat teknikal. Saya akan lebih senang mengajak teman-teman untuk nanti berdiskusi, kemudian bagaimana kita bisa menyiapkan diri, menggali potensi untuk bisa eh, ya masuk ke era-era yang mudah-mudahan nanti semakin baik terkait dengan pemanfaatan data ini ya. Saya ngambil judul Statistika dan Sains Data, ini superhero dari pertumbuhan industri digital ya. Eh, Tidak hanya di Indonesia tentu saja, tapi juga di negara lain ya teman-teman ya. Kemudian saya barangkali akan menyampaikan apa yang pada paparan saya ini, Mas Ardika dan teman-teman semuanya ya, itu dari sudut pandang dua dua macam gitu ya. Yang pertama adalah dari sudut pandang saya sebagai orang yang terlibat dalam pendidikan statistika dan sains data gitu ya. Karena saya dosen sehari-hari ya teman-teman ya di Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya barangkali juga akan bias nanti ketika kita diskusi ya. Bias karena saya banyak atau selama ini banyak terlibat dalam berbagai aktivitas di kegiatan data analytics gitu ya. Dan eh, saya ingin sampaikan bahwa kemampuan kita di bidang statistika, bidang sains data, bidang data analytics ini ditunggu-tunggu gitu ya, diperlukan oleh berbagai bidang terapan gitu ya. Saya ingin sampaikan sekilas ya pengalaman saya. Jadi selain di kampus, eh, saya selama ini ya sampai sekarang barangkali itu punya kontrak gitu ya, punya kontrak dengan lembaga-lembaga di luar kampus. Meskipun mungkin nggak banyak-banyak teman-teman ya. Jadi biasanya saya akan meluangkan waktu 1 minggu itu setengah hari begitu ya, kalau nggak 1 hari gitu ya, di dalam kontrak gitu ya, untuk apa namanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu ya. Jadi ya mungkin 4 jam 1 minggu begitu ya, 1 minggu 4 jam meluangkan waktu untuk itu. Jadi dulu waktu saya baru lulus sekolah ya teman-teman ya, waktu lulus sekolah, waktu masih jadi dosen muda, ya sekarang masih muda juga sih sekarang sih ya. Waktu itu masih pertama-tama itu saya banyak terlibat dengan salah satu perusahaan eh, application developer. Jadi eh, posisi saya bukan developer, bukan di programmer ya, tapi lebih ke statistician karena teman-teman developer itu banyak membuat aplikasi-aplikasi untuk keperluan customer mereka ya, dan di dalamnya banyak sekali proses-proses data analytics yang terlibat gitu ya. Jadi kira-kira 6 tahun barangkali saya di sana gitu ya. Kemudian 2008 saya sekolah, ya 2008 saya ngambil apa PhD, jadi sekolah, kemudian ya nggak ya sekolah lah ya, konsentrasi sekolah gitu. Pulang dari sekolah saya ke apa namanya NGO ya, internasional NGO di bidang kehutanan. Ya, jadi saya jadi konsultan di salah satu NGO di Bogor ini di bidang kehutanan. Ini C4 namanya ya. Kalau nanti teman-teman ke Bogor, adanya di sekitar kampus IPB ini ada satu lembaga penelitian internasional gitu ya yang cukup besar gitu ya. Kemudian di tahun yang sama juga saya jadi advisor di bidang marketing research gitu ya. Jadi eh, saya hanya ingin menyampaikan begini, ingin menyampaikan bahwa bidang-bidang terapan di luar ini banyak sekali membutuhkan kita gitu ya.
Kemudian saya juga sempat jadi konsultan di IACCB. IACCB itu lembaga yang didanai oleh AusAid, zaman itu namanya AusAid ya, sekarang namanya Australia Award ya barangkali ya namanya sekarang ya, yang bidangnya itu lebih ke bidang peternakan dan perkebunan gitu ya. Jadi waktu itu saya banyak terlibat dalam kajian-kajian yang terkait dengan bagaimana budidaya sapi dihybridkan dengan budidaya kelapa sawit. Jadi eh, yang ingin saya sampaikan begini, pada intinya ya, ketika kita bicara statistika dan sains data, maka kita pasti akan bersinggungan dengan bidang-bidang lain. Sehingga teman-teman saya sangat berharap nanti di dalam salah satu pesan di slide saya sangat berharap teman-teman yang sekarang ada di Fakultas Sains eh, ITERA yang menggeluti bidang-bidang matematika, bidang-bidang apa sains aktuaria, bidang-bidang sains data begitu ya. Nah, ini terutama yang tiga itu, yang lain tentu saja juga sama, perlu bisa bekerja dengan orang lain atau yang berasal dari disiplin yang berbeda gitu. Karena kalau kita bicara statistika, bicara sains data, mau nggak mau ya tidak akan berkutat di bidang kita saja, tapi kita akan banyak terapan di bidang-bidang lain. Sehingga sekali lagi kemampuan kerjasama interdisiplin, kemudian memahami konteks permasalahan di bidang lain, nah ini sangat sangat diperlukan. Itu barangkali yang pesan pertama yang ingin saya sampaikan. Sehingga kalau kita bicara statistika dan sains data, eh, saya tentu saja senang kalau teman-teman sangat mahir, sangat handy begitu ya, dalam hal pemrograman, dalam hal pembuatan aplikasi, dalam hal mesin learning, coding dan sebagainya ya, AI. Nah, tetapi juga sangat penting untuk tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang di bidang lain. Itu barangkali ya yang sekali lagi yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, eh, yang sekarang ini kita hadapi ya, teman-teman, kalau kita bicara bicara data, bicara era digital begitu ya. Sekarang itu berbagai aktivitas kita itu menghasilkan data, gitu ya. Jadi karena kita bicara ini, kalau kita ngomongin dunia dunia digital, maka sekali lagi semua gerakan kita itu mengenerate data, gitu ya. Eh, Kalau saya misalkan di HP saya punya aplikasi YouTube, misalkan gitu ya, maka YouTube itu tahu apa yang saya tonton gitu ya. Ya. Jadi YouTube itu akan tahu yang saya tonton itu apa, saya sukanya video yang seperti apa, kalau saya nonton itu lama apa sebentar, kalau ada iklan, apakah saya akan skip iklan atau tidak, dan lain-lain gitu ya. Aktivitas kita meskipun kita nggak melakukan entry data seperti zaman dulu, ya, tapi aktivitas kita itu semuanya mengenerate data. Bahkan kalau saya misalkan ngomongin aplikasi e-commerce gitu ya. Kalau di ini ya teman-teman ya, kalau di retail, di apa supermarket fisik ya, supermarket offline itu, kita itu baru akan tergenerate data kita kalau kita melakukan transaksi. Jadi kalau saya pergi ke, mohon maaf kalau nyebut merek ya, misalkan saya pergi ke Indomaret, gitu ya. Kalau saya masuk ke gedungnya Indomaret itu, saya mungkin nggak tergenerate data gitu ya oleh Indomaret. Tapi begitu saya transaksi, saya beli sesuatu, kemudian pegawai Indomaret itu nanya ke saya, eh punya member nggak begitu ya? Kan saya ditanya gitu ya, Pak punya member nggak? Kemudian saya sampaikan ini nomor member saya, kemudian saya transaksi begitu ya dan sebagainya. Saya bayar pakai apa, baru tergenerate data itu. Tapi kalau kita belanjanya di digital, ya, saya pakai aplikasi, misalkan ya, apa misalnya ya, aplikasi e-commerce apapun lah gitu ya. Meskipun saya nggak beli, itu saya tetap akan
tertangkap atau termonitor aktivitas saya. Ya. Jadi kalau saya buka, mohon maaf lagi-lagi mungkin nyebut merek misalnya lah ya, Shopee, ya, atau TikTok Shop atau Tokopedia atau apapun lah ya. Saya buka saja, kemudian saya search nama apa barang tertentu, kategori tertentu, kemudian saya melihat berapa menit, apa saja yang saya lihat, semuanya akan terekam, gitu ya. Semuanya akan ditangkap oleh oleh apa pemilik aplikasi itu ya. Sehingga mereka tidak hanya punya data transaksi kita, gitu ya, tidak hanya punya data, oh bagus itu hari ini belanja apa sekian rupiah. Tidak hanya itu, tapi mereka bisa tahu saya itu ketika beli sepatu pertama kali search mencari sepatu sampai saya bayar itu mereka tahu berapa menit gitu ya atau berapa hari bahkan. Mungkin saya nyarinya sekarang, mulainya ya nyari sepatu sekarang, tapi barangkali baru transaksi itu besok atau 2 hari lagi dan itu terekam data itu. Beda sekali lagi kalau tidak digital ya. Kalau misalkan saya belanja ke Indomaret misalkan ya, Indomaret tuh nggak tahu tuh. Mereka hanya tahu saya misalnya beli eh, biskuit, gitu ya. Tapi mereka nggak tahu bahwa ketika saya mau beli biskuit, saya itu megang kacang, barangkali saya megang keripik, baru saya megang biskuit, kemudian saya beli biskuit. Gitu ya. Tapi kalau di aplikasi-aplikasi digital, itu ketika kita ya akhirnya beli sepatu warna hitam merek apa, mereka tahu sebelum saya beli sepatu itu, saya melihat sepatu apa saja gitu ya, berapa lama ngelihat terbuka apa namanya eh, laman atau ya laman lah ya laman dari sepatu tersebut, kemudian apakah saya ngeklik reviewnya, gitu ya. Jadi itu artinya saya berarti buka buka atau baca-baca review orang gitu ya. Nah, itu tercatat, data itu tercatat. Jadi aktivitas kita itu terekam dengan baik oleh mereka. Sehingga ketika kita bicara digital, maka behavior kita ya, perilaku kita itu semuanya tercatat. Jadi beda dengan, sekali lagi beda dengan kalau kita belanja offline ya. Kalau belanja offline itu mereka nggak tahu kalau saya beli beras beras merek apa itu kalau di Anak Raja atau apa gitu ya. Anak Raja apa Anak Sultan gitu. Beli merek Anak Raja itu mereka nggak tahu bahwa saya itu melihat beras apa dulu baru saya memutuskan beli beras merek tersebut. Itu ya. Jadi ini sekali lagi di digital ini semua data itu terekam, gitu ya, banyak sekali yang terekam. Itu kenapa nanti kalau teman-teman misalnya bekerja eh, misalkan ya bekerja di bidang apa pemasaran digital misalkan tuh ya, atau ya, pemasaran digital barangkali kemudian mau pasang iklan misalkan di YouTube misalkan tuh ya maka YouTube itu akan memberikan data banyak sekali variabelnya. Jadi yang bisa kita kita gunakan untuk melihat eh, video jenis apa yang cocok dan sebagainya. Karena mereka bisa merekam banyak sekali. Bahkan bahkan pengembang-pengembang aplikasi itu karena tahu karakteristik kita ya, karena mereka tahu ini bagus itu kalau mau beli butuh waktu 2 hari untuk memutuskan. Sementara Mas Ardika mungkin kalau nyari sesuatu begitu apa search sepatu mungkin 2 atau 3 menit berikutnya udah langsung bayar. Sementara orang lain seperti saya mungkin harus melihat lagi, banding-bandingkan dan sebagainya. Jadi mereka tahu persis perilaku perilaku kita ya. Nah, karena itu banyak sekarang yang memonetisasi ya. Jadi perilaku-perilaku itu. Jadi ini cukup banyak nih. Jadi eh, kemarin misalnya ada salah satu provider provider telekomunikasi kemudian menawarkan ke
kami misalkan, Pak, kebetulan karena kami sedang butuh apa namanya eh, teknologi untuk bisa menjangkau apa pelanggan mereka ya. Kemudian mereka bisa bilang, Pak, kalau Bapak membutuhkan apa misalnya blasting misalkan dia blasting informasi ke pelanggan kami misalkan tuh ya, kami bisa pilihkan pelanggan yang cocok dengan kebutuhan Bapak. Misalkan, misalkan mereka bilang, kami bisa milihkan misalnya anak muda yang 1 bulan itu belanjanya lebih dari 2 juta rupiah. Nah, mereka punya tuh catatan itu. Meskipun meskipun kita nggak lapor ke mereka ya, mereka bisa memprofil kita dengan data-data yang ada gitu ya. Jadi sehingga kemudian kalau misalkan, saya ingin misalnya mendapatkan mendapatkan informasi mengenai eh, di mana saja anak-anak, misalkan ya anak-anak usia remaja yang kalangan tertentu, misalkan dia dengan kriteria yang kita inginkan, kemudian dan itu dengan mudah para pengembang aplikasi itu bisa memproksi itu ya, mengidentifikasi itu. Jadi lagi-lagi sekali lagi aktivitas kita itu menghasilkan data, sehingga teman-teman nggak usah apa namanya baper barangkali kalau misalkan kok orang lain tahu perilaku saya ya, misalkan dia ya, karena secara sadar atau tidak, nah, kita itu ketika menginstal aplikasi tertentu itu kan akan diminta ya oleh mereka itu, boleh nggak saya mengakses ini, boleh nggak saya mengakses ini kan gitu ya. Kemudian kita biasanya akan bilang allow gitu ya, oke, atau bahasa Indonesianya apa ya, izinkan gitu ya, kita izinkan misalkan mengakses ini dan sebagainya. Dan para pengembang aplikasi itu akan punya data kita dengan sangat baik. Jadi bahkan misalnya mereka tahu kita jalan-jalan kemana saja 1 hari ini dan seterusnya ya. Meskipun mereka bukan aplikasi jalan-jalan tuh, aplikasinya barangkali aplikasi belanja online ya, tapi mereka bisa tahu kita jalan kemana saja. Aplikasinya mungkin aplikasi internet, bukan internet ya, mobile banking gitu ya. Tapi bank itu tahu kita itu sering keluar kota atau hanya di Bandar Lampung saja. Gitu ya. Jadi mereka tahu tuh Pak Ardika itu dalam 1 tahun terakhir itu apakah 100% itu di Bandar Lampung atau cuma 50% di Bandar Lampung, 50% lainnya di luar kota gitu. Itu mereka tahu karena pada saat kita install itu kita mengizinkan aplikasi itu mengakses GPS kita misalkan gitu ya. Jadi nah yang seperti itu sekali lagi maka mereka bisa memprofil kita dengan lebih lebih baik. Gitu ya. Jadi eh, dari sisi positifnya tentu saja mereka akan mengatakan karena saya bisa memprofil customer saya dengan lebih baik, maka saya bisa melayani customer saya dengan juga lebih baik gitu ya. Karena saya lebih mengenal customer saya, gitu ya. Bahasa bahasa halusnya gitu ya. Tapi bahasa yang lainnya ya data itu bisa mereka monetisasi ya. Nah, ini yang sekarang saya kira kita perlu tahu bahwa aktivitas-aktivitas kita apapun ini sudah terekam secara otomatis oleh berbagai aplikasi yang kita miliki ya secara digital. Jadi karena itu ya teman-teman ya, maka bisa dibayangkan tentu saja tergantung pada si pengembang aplikasinya tadi seberapa banyak data yang akan di-generate, tapi pada prinsipnya data itu sekarang banyak yang nggak harus di-entry secara manual. Jadi kalau misalnya eh, Polda Lampung itu ketika mau melaporkan berapa banyak eh, kendaraan yang melintas di jalan pada saat apa itu ya, Lebaran gitu ya, yang mudik dari Jawa ke arah Sumatera misalkan, mereka nggak lagi pakai catatan-catatan manual. Gitu ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan CCTV dan sebagainya untuk melihat berapa banyak kendaraan. Dan mereka bisa menghitung kendaraan itu dengan otomatis, jadi nggak usah manual lagi. Ya, karena dengan data-data yang ada, yang bentuknya
video dan sebagainya, bahkan bisa dianalisis untuk bisa kita generate data ya. Jadi, nah tetapi karena data itu sekarang tersedia dengan sangat banyak, maka yang penting itu adalah bagaimana memanfaatkannya. Jadi bukan hanya kita tahu bahwa data itu terkumpul, tetapi yang juga penting adalah memanfaatkannya bagaimana. Nah itu barangkali yang lain yang saya ingin sampaikan sebagai motivasi kenapa teman-teman perlu belajar data analytics ya, terutama tadi statistika dan science data tadi. Nah, jadi dua dua tools ini, statistika dan science data ini bisa jadi andalan yang eh, kita perlukan lah kira-kira begitu ya, dari tadi sudah kita singgung banyak. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya teman-teman ya. Tantangan sekarang ya, tantangan teman-teman nanti yang sekarang barangkali ada di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, itu tantangan kalau bicara data berbeda dengan zaman saya barangkali ya, berbeda dengan zamannya Bu Sri Evrinita, zamannya Mas Ardika gitu ya. Jadi data itu kalau zaman dulu ya teman-teman ya, data itu sebagian besar terdesain. Nah, sementara data sekarang itu umumnya tidak terdesain. Apa itu maksudnya terdesain dan tidak terdesain? Saya ingin sampaikan bahwa istilah eh, terdesain dengan tidak terdesain itu kira-kira seperti ini. Data-data yang terdesain itu biasanya variabelnya sudah ditentukan, ya. Kemudian siapa yang jadi sumber data itu juga sudah ditentukan. Sehingga kalau kita ngomongin representativeness ya, keterwakilan itu sudah sangat baik. Ya, contohnya ya, kalau kita melakukan survei atau melakukan percobaan, itu sudah didesain, sudah kita desain. Oh ini yang kita wawancara siapa? Nanti waktu wawancara yang ditanyakan itu pertanyaannya apa saja. Sebelum kita turun ke lapangan, itu sudah dibuatkan itu kuesionernya kan gitu ya. Jadi data itu memang dikumpulkan hanya data yang kita perlukan saja. Jadi yang kita perlukan itu nanti variabel ini ya sudah kita tanya ini. Waktu survei itu kita nggak nanya variabel-variabel yang di luar yang kita butuhkan, kira-kira gitu ya. Jadi eh, sehingga kalau kita bicara bicara variabel, barangkali akan tersedia lebih sedikit, tetapi fokus hanya pada yang eh, akan dibicarakan pada kajian yang sedang kita lakukan. Tetapi sekarang ini ya teman-teman ya, kalau kita datang ke industri gitu ya, datang ke perusahaan misalkan ya, maka data itu ya sudah, data itu menggunung kira-kira begitu ya. Eh, variabelnya apa ya sudah, pokoknya variabelnya ada apa ya yang tersedia saja di dalam database itu gitu ya. Bisa banyak, bisa sedikit, tapi yang jelas variabelnya ya ini kira-kira gitu. Tapi kalau waktu kita bicara survei, kita bisa menentukan, oh saya maunya variabelnya A, B, C. Nah, misalkan deh. Tetapi tadi kalau kita datang ke satu perusahaan, belum tentu variabel itu ada tuh. Ya, jadi kita harus membuat sendiri dan sebagainya. Gitu. Kemudian seringkali juga data itu sumbernya tidak representatif. Ya, beda dengan survei yang sudah kita rancang dengan baik ya. Kita rancang atau percobaan yang kita rancang dengan baik, umumnya representativeness itu sudah ditangani. Gitu ya. Jadi data itu sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak bias, gitu ya, supaya eh, jumlahnya cukup, gitu ya. Kalau ada beberapa strata, setiap strata ada dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara hasil data, hasil crawling dari apa media sosial, data-data transaksi begitu ya, maka ya variabelnya ya yang disediakan oleh oleh pembuat aplikasi tadi ya. Ini kira-kira yang tantangan-tantangan yang mungkin akan berbeda dengan eh, zaman-zaman dulu ya. Yang lain ya, yang lain itu adalah ketika kita bicara data, itu ada data yang sifatnya single purpose, ada data yang sifatnya multi purpose. Single purpose itu adalah ya datanya dipakai untuk satu kepentingan saja, satu tujuan saja. Research questionnya sudah jelas, cuma cuma ini saja gitu ya. Sementara
sekarang ini banyak sekali data yang ya satu data itu untuk menjawab berbagai macam permasalahan gitu ya. Sehingga sekali lagi kreativitas kita memanfaatkan data itu menjadi ujian dalam hal proses data analytics. Kemudian yang lain eh, dulu ketika kita bicara modeling, bicara bicara apa namanya analisis data secara umum sifatnya lebih banyak teori driven, gitu ya. Sekarang orang lebih banyak ngomongin data driven, lebih ke eksplorasi, gitu ya. Tabelnya juga begitu. Dulu orang bicara tabel itu sudah ready gitu ya, sudah tabular bentuknya. Nah sekarang data itu bentuknya masih berserakan, tidak terstruktur dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan yang berhubungan dengan data ini bergerak gitu ya. Eh, dan ini yang mungkin perlu kita antisipasi. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh saja ya, yang saya kira mungkin bukan baru ya, tapi mungkin memberikan gambaran bagaimana statistika dan sains data itu diperlukan di industri digital ya. Jadi contoh saja ini contoh tadi ketika kita bicara e-commerce, kemudian kalau kita buka buka websitenya mereka, nah ini ada nih contoh yang sebelah kiri ya, itu ada tuh pilihan lainnya untukmu misalkan dia. Nanti kalau kalau saya login biasanya di salah satu website itu muncul eh, rekomendasi untuk bagus misalkan dia. Jadi kalau kalau loginnya pakai saya pakai akun saya misalkan ya, itu akan muncul rekomendasi untuk bagus. Jadi nah rekomendasi itu akan menguntungkan dua dua pihak ya. Buat kita sebagai customer itu menguntungkan karena kita nggak perlu search eh, terlalu lama ya, nggak perlu melakukan pencarian terlalu lama ini ya. Dengan pemberian rekomendasi dari pengembang aplikasi maka kita akan lebih cepat. Nah, buat buat apa namanya yang pembuat aplikasinya ya, pengembang aplikasinya, adanya rekomendasi itu meningkatkan apa namanya hit rate ya, meningkatkan meningkatkan apa namanya persentase customer yang melakukan pembelian sampai pembayaran ya. Jadi eh, nah apa yang dilakukan di belakang layarnya, jadi di machine learning yang di belakang aplikasi-aplikasi itu adalah apa yang dikenal dengan recommendation engine ya. Jadi recommendation engine itu adalah satu apa namanya algoritma yang dipakai untuk memberikan rekomendasi yang pas, rekomendasi produk yang pas kepada pelanggan. Nah, yang dikerjakan apa? Ada dua metode klasik yang banyak digunakan. Itu adalah yang disebut sebagai kolaboratif filtering dan eh, apa content based ya. Sebentar. Ini saya kalau mengeluarkan apa pointernya di mana ya? Sebentar, saya cari dulu ya. Ketutup sama Zoom. Nah, ini. Oke. Jadi ketika kita bicara kolaboratif filtering, yang dilakukan adalah berdasarkan data-data riwayat pencarian, riwayat pembelian yang kita lakukan ya. Yang dilihat adalah ini dua atau lebih orang gitu ya. Misalkan ini adalah orang lain, ini adalah saya, misalkan saya lagi masuk gitu ya. Kemudian mesin akan mencari saya itu selama ini membeli apa saja gitu ya, dan yang barang-barang yang saya beli itu dibeli juga oleh siapa gitu ya. Nah, maka barang yang kemudian dibeli oleh orang ini yang profil lainnya mirip dengan saya itu yang kemudian direkomendasikan ke saya. Iya. Jadi, nah ini yang kita sebut sebagai
collaborative filtering. Jadi pada prinsipnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi dua orang yang memiliki kesamaan tinggi dalam hal produk yang dia beli ya. Kemudian kalau ada produk yang dibeli oleh satu orang tapi belum dibeli oleh orang yang kedua, maka produk itu yang akan direkomendasikan. Nah, jadi ini adalah kesamaan orangnya. Tetapi ada juga yang melakukan engine-nya itu adalah kesamaan berdasarkan produknya ya. Ini biasanya kalau masih mencari. Kalau yang di sebelah kiri biasanya kalau sudah membeli. Tapi kalau bicaranya masih mencari, itu misalkan saya mencari A, maka di dalam database itu akan dicari produk apa yang mirip dengan A gitu ya. Tapi belum saya lihat. Ya, nah, mirip dengan A, mirip dengan produk yang saya cari tapi belum saya lihat, itu yang kemudian direkomendasikan. Ini metode yang disebut atau algoritma yang disebut sebagai recommendation engine gitu ya. Yang lain adalah yang juga banyak diterapkan, ini contoh ya. Kalau tadi di e-commerce, ini contoh di ojek online ya, misalkan ya. Contoh di ojek online itu adalah yang disebut sebagai dynamic pricing. Dynamic pricing itu adalah mekanisme eh, pemberian harga yang sifatnya dinamis tergantung pada supply dan demand ya, tergantung pada pasokan dan permintaan. Pasokan itu adalah dilihat dari banyaknya mitra pengemudi yang aktif, ya, aktif atau sedang standby untuk menerima pesanan ya. Sementara permintaan itu ya tentu saja penumpangnya ya, penumpang yang mau berangkat. Jadi contoh ya, contoh, nah ini mohon maaf, saya mestinya harus nyari jalan di Bandar Lampung itu jalan apa ya Mas ya yang utama ya, jalan apa? Jalan Terusan Ria Cudu. Wah itulah terusan Ria Cudu barangkali misalkan ya. Mungkin misalkan mahasiswa pulang misalkan jam nggak tahu jam berapa, jam 4 barangkali kalau mahasiswa ya. Misalkan tapi pas jam-jam pulang itu misalnya hujan ya. Pas jam-jam pulang itu hujan. Kalau hujan ya teman-teman ya, kalau hujan itu jam pulang nggak mungkin di ITERA misalnya akan malam karena katanya kalau di ITERA kalau malam nggak boleh ya Mas Ardika ya. Maka harus pulang, maka permintaan akan tinggi. Tetapi pada saat yang bersamaan, mitra pengemudi itu banyak yang males-malesan ya. Males-malesan itu apa ya? Bukan males sih, cenderung eh, ya daripada hujan-hujanan gitu ya. Udahlah saya istirahat aja gitu ya. Nah, ketika seperti itu, permintaan tinggi, kemudian eh, pengemudi banyak yang lebih memilih untuk minggir daripada hujan-hujanan gitu ya. Nah, pada saat itulah harga itu akan naik. Gitu ya. Jadi di aplikasi itu akan berlaku bahwa ini harga itu akan naik. Gitu ya. Jadi eh, ongkosnya itu akan lebih tinggi dari biasanya. Nah, ongkos lebih tinggi dari biasanya itu kalau kita hanya memandang dari sisi ongkosnya ya teman-teman ya, itu seolah-olah merugikan merugikan pelanggan. Ya, wah kok jadi mahal gitu ya. Nah, tetapi dari sisi pasokan sebetulnya itu menguntungkan buat pelanggan. Kenapa? Karena dengan adanya harga lebih tinggi, dan itu ditawarkan ke harga itu juga akan terlihat oleh para mitra pengemudi ya. Mitra pengemudi yang tadinya males-malesan eh, mungkin akan yang tadinya udahlah deh, saya duduk aja gitu ya. Tapi begitu lihat harga yang tadinya 15.000 normalnya ya, sekarang jadi 25.000, mungkin dia akan berpikir ya nggak apa-apa lah hujan-hujanan sedikit, tapi saya dapat apa namanya ongkos lebih mahal misalkan ya, ongkos lebih tinggi. Sehingga ketika harganya lebih tinggi, maka eh, supply-nya barangkali akan meningkat sehingga yang menerima order itu pengemudi yang menerima order itu akan lebih banyak dibandingkan kalau nggak ada sama sekali ya atau sedikit sangat sedikit gitu sehingga kemudian kita harus nunggu lama dan sebagainya.
Ya. Nah, tentu saja nanti pada saat apa namanya supply-nya sudah mulai banyak lagi, nah harga akan turun lagi gitu ya. Kenapa harga turun lagi ya? Karena tadi begitu kita mahasiswa misalkan ya ngelihat biasanya 15.000, kok sekarang pesen jadi 25.000, mungkin mereka akan mengurungkan niat, oh dah, saya nggak jadilah, nggak jadi order misalkan dia. Begitu nggak jadi order, permintaan turun. Ya, permintaan turun, maka harganya akan turun lagi gitu ya. Jadi eh, nah ini proses dynamic pricing yang secara umum tujuannya sebetulnya menguntungkan dua pihak ya, menguntungkan eh, mitra pengemudi, menguntungkan juga bagi pelanggan. Ya, ininya ya, apa harapannya ya. Kemudian yang lain yang juga banyak di digital itu adalah pinjaman online ya, pinjaman online ya. Tentu saja saya berdoa teman-teman nggak ada ya yang nanti menggunakan aplikasi pinjaman online ya. Ya, jadi eh, ya meskipun apa tidak diawasi, meskipun diawasi ya, diawasi oleh OJK para pengembang aplikasi itu, ya kalau bisa nggak ngutang lah ya. Jadi mudah-mudahan lah nggak. Tetapi eh, yang di yang diunggulkan oleh para para pengembang aplikasi pinjaman online itu adalah kecepatan memutuskan untuk memberikan pinjaman atau tidak. Gitu ya. Kalau bank konvensional itu ya teman-teman ya, kalau bank itu lama itu proses proses keputusannya. Jadi kalau saya mengajukan pinjaman, ya, saya mengajukan pinjaman sekarang, barangkali baru minggu depan atau 2 minggu lagi itu dapat keputusan, oh ya Bapak pinjamannya kami setujui, kami cairkan, misalkan dia. Tapi kalau kita pakai pinjaman online, itu begitu kita mengajukan, sekarang mungkin beberapa menit berikutnya sudah ada persetujuan. Gitu ya. Uangnya udah cair ditransfer ke rekening kita. Nah, kecepatan pengambilan keputusan itu yang menjadi salah satu apa namanya ya eh, daya tarik dari pinjaman online ini. Karena kalau orang butuh banget ya, orang butuh banget itu ya kalau bisa saya butuh segera dapat gitu ya. Nggak nunggu-nunggu lagi karena memang butuhnya sekarang. Gitu ya. Jadi, nah kecepatan-kecepatan itu yang biasanya dipakai dengan cara membuat model-model scorecard ya. Jadi eh, nomor KTP kita itu sudah terekam di apa namanya Bank Indonesia dan OJK, kita masuk blacklist apa tidak gitu ya. Itu kemudian pengembang aplikasi itu punya data-data yang lebih lebih luas karena lebih banyak bahkan ya, karena sekali lagi mereka bisa mengakses HP kita eh, macam-macam lah gitu ya. Jadi riwayat apa yang kita lakukan dan sebagainya, kita pergi kemana, kita punya apa namanya aplikasi apa saja di HP kita. Jadi mereka bisa tahu kita itu punya apa mobile banking apa tidak sih. Meskipun mereka nggak nanya, mereka tahu gitu. Karena mereka bisa mengakses mengakses apa namanya HP kita ya. Nah, karena itu sekali lagi kemudian mereka punya data-data dan data-data itu mereka pakai untuk membuat model-model credit scoring atau scoring kredit eh, yang menurut mereka sangat akurat untuk membuat profil dari apa orang yang melakukan pinjaman, dan dengan akurat tadi mereka bisa tahu ini orang ini kalau diberi pinjaman akan lancar atau akan menunggak, kira-kira gitu ya. Model-model machine learning, gradient boosting dan lain-lain ya, neural network ini banyak dipakai untuk tujuan itu. Saya kira itu ya teman-teman ya, beberapa hal ilustrasi saja. Nah, pada prinsipnya adalah mereka memanfaatkan statistika dan sains data itu untuk mentransformasi data-data yang mereka miliki untuk mendukung profitabilitas usaha mereka ya. Jadi mereka itu nggak asal nebak itu. Orang ini orang ini akan suka beli apa, orang ini suka beli apa, itu mereka nggak nebak. Ya, mereka memang benar-benar memanfaatkan data-data yang mereka miliki gitu ya. Jadi
eh, ketika mereka menawarkan promo sesuatu ya promo itu promo yang mereka tawarkan itu bisa jadi sangat berbeda dengan promo yang ditawarkan ke teman kita sama-sama duduk sebelahan gitu ya. Kalau kita buka aplikasi yang sama, promo yang ditawarkan bisa beda. Promo untuk kita dan promo untuk teman kita ya. Itu karena mereka memang sudah memprofiling masing-masing orang. Itu ya, saya kira itu yang utama yang terkait dengan pemanfaatan dari digital. Nah, dengan adanya peluang-peluang itu ya teman-teman ya, maka eh, ketika kita bicara data analytics, ini memang ya masih menjadi bidang yang dicari orang gitu ya. Jadi eh, ini bukan hanya ya menarik untuk dikuasai, tapi ya memang benar-benar harus dikuasai kira-kira gitu ya. Dan saya kira banyak sekali rujukan-rujukan yang bisa dijadikan dasar untuk itu. Jadi talent-talent di bidang data ini talent-talent atau SDM-SDM yang lagi dicari. Nah, kira-kira apa saja kompetensi yang dibutuhkan? Nah, ini kira-kira ya, mulai dari akuisisi data gitu ya, bagaimana mengumpulkan data baik yang sifatnya terdesain atau tidak, bagaimana mengelola, mengeksplorasi, melakukan prediksi gitu ya. Ini saya kira kemampuan-kemampuan utama yang diperlukan, termasuk jangan lupa berkomunikasi gitu ya, dan kontekstualisasi. Ya, karena data kita itu ada konteksnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan ditanya, ini kenapa kok eh, orang ini kita prediksi nggak bisa bayar, orang ini kita prediksi nunggak sehingga nggak usah dicairkan eh, aplikasi kreditnya misalkan ya. Jangan sampai jawaban kita ya mesinnya bilang gitu, tapi kita harus bisa menjelaskan secara konteks gitu ya di bidang yang sedang kita geluti seperti apa. Ya, itu kenapa sekali lagi eh, kita perlu perlu tahu betul proses bisnis dari setiap bidang tersebut dan ya setidaknya pengetahuan-pengetahuan dasar terkait bidang-bidang tersebut ya. Nah, untuk itu saya ingin menutup pemaparan saya dengan pesan gitu ya, pesan. Pesan ini kayak pesan orang tua ke anak-anaknya ya, Mas ya. Eh, ada 3 hal barangkali yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, kalau kita bicara data analytics ya, mau nggak mau ya perlu kita bangun fondasi yang sangat kuat begitu ya. Eh, Teman-teman harus stay curious gitu ya, terus mau belajar gitu ya. Eh, Seriusi mata kuliah statistika, machine learning, AI gitu ya. Kalau perlu tidak cukup yang di kampus, tapi juga di luar kampus gitu ya. Ikut kursus-kursus online, tapi juga penting untuk tadi yang saya sampaikan, ambil mata kuliah dari prodi lain, gitu ya. Bahkan mungkin dari perguruan tinggi lain. Jadi kan sekarang banyak ya platform-platform yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, apa itu kalau di Indonesia itu ada punyanya Universitas Terbuka dan kawan-kawan itu ICE, ICE Institute misalnya ya. Teman-teman ITERA bisa ngambil mata kuliah apa di ITB, bisa ngambil mata kuliah apa di IPB, mata kuliah apa yang ada di Universitas Hasanuddin kalau Universitas sekolah. Jadi ambil bidang lain yang menurut teman-teman menarik untuk di, ada barangkali yang
tes tes. Suara saya terdengar baik? Putus-putus, Pak. Emang. Tes tes. Halo, suaranya terdengar Ya, nggak Mas Andika ya? sudah terdengar, Pak. Ya, mohon maaf Mas, ini komputer saya sedang bermasalah kelihatannya. Apa? Saya nggak bisa nyambung dengan komputer. Jadi saya teruskan sedikit ya. Eh, jadi yang tadi saya sampaikan, yang pertama ya teman-teman, tadi seriusi statistika tapi juga ambil mata kuliah di bidang lain. Ya. Kemudian yang kedua ya, ketika kita bicara data ini, maka jangan hanya bicara teori, tapi teman-teman juga harus praktek. Jadi harus lakukan. Kayaknya komputer saya tes. Komputer saya sedang bermain dengan komputer. Jadi saya terus. Sebentar. Ini Zoom saya keputus soalnya. Sebentar. Zoom-nya keputus. Kelas. Sebentar. Komputer saya keputus dari Zoom. Ya. Recording in progress. Tes. Halo. Ya, Pak. Sudah terdengar, Pak. Mohon maaf ya Mas ya. Ternyata jaringannya tadi kemudian terputus, tapi saya kira tadi saya kepotong di bagian pertama ya. Saya lanjutkan sedikit lagi ini supaya nanti kita bisa diskusi ya. Jadi yang kedua ya teman-teman ya, selain tadi kita tahu basic konsepnya gitu ya, teorinya tahu, ya prakteknya juga penting, ya. Prakteknya penting ini. Jadi eh, kalau bicara data analytics ya bisa mulai dengan hal-hal yang praktek-praktek yang sederhana gitu ya. Lakukan proyek-proyek kecil gitu ya. Eh, Banyak data-data real yang di-share oleh berbagai lembaga, berbagai perusahaan yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi ini saya kira sesuatu yang baik. Jadi nanti kalau dapat tugas misalkan ya tugas mata kuliah proyek yang dikerjakan jangan proyek-proyek yang datanya data-data yang dari buku gitu ya, data-data dari apa namanya tempat-tempat yang kita barangkali nggak nggak nyambung lah ya. Misalkan ada yang ngambil data dari Kaggle, kemudian tapi kita nggak memahami betul variabel-variabel yang ada di sana, konteks wilayahnya seperti apa, kita nggak tahu dan sebagainya. Akan lebih baik kalau misalnya teman-teman ambil proyek-proyek yang berbasis data-data yang ya kita kenali lah gitu ya, kita tahu gitu ya. Sehingga ketika nanti bicara kontekstualisasi, implikasinya apa dan sebagainya, eh, bisa ini ya, bisa apa namanya tersampaikan. Yang lain, eh, bangun portfolio dan network ya dari sekarang, gitu ya. Jadi ikut komunitas gitu ya, kemudian ikut proyek-proyek dosen, gitu ya, ikut proyeknya Pak Ardika, siapa lagi ya, Pak Tirta barangkali ya, Pak Tirta, Pak Muklas gitu ya yang ada di sana, Bu Bu Ayu dan lain-lain ya barangkali ya. Jadi ikut terutama proyek-proyek yang sifatnya interdisiplin gitu ya. Jadi eh, mungkin proyek-proyek yang bekerja dengan data-data atau kasusnya kasus dari bidang-bidang lain ya. Selebihnya nggak apa-apa sedikit pamer gitu ya. Jadi kalau kalau mengerjakan proyek baik itu proyek mata kuliah maupun proyek-proyek lain
pamerkan di LinkedIn, pamerkan di GitHub barangkali ya, atau sarana-sarana lain mungkin ada yang pakai Bookfy dan sebagainya misalkan atau Medium atau apapun gitu ya, eh, yang kemudian itu akan bangun portofolio kita semua gitu ya. Ini loh, saya pernah terlibat dari sini sini dan sebagainya, dan itu mungkin akan membuat orang lain mengenal kita gitu ya, sehingga mereka kalau kalau ada permasalahan yang sama, mungkin punya interest yang sama, itu akan jalin network dengan kita dan sebagainya. Nah, hal demikian ini penting, supaya kita terus terupdate dengan hal baru, kita punya komunitas yang lebih luas, kemudian bidang-bidangnya juga akan lebih eh, bervariasi. Saya kira itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Ardika dan Bapak Ibu semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagus atas pemaparannya. Wah, sungguh sangat komprehensif ya, dan kita juga harus ini ya belajar dan termotivasi. Tadi ada 3 pilihan juga, yaitu bangun fondasi, perkuat rasa ingin tahu, dan praktik. Oke, eh, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab ya. Dipersilahkan bagi peserta untuk open mic atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat ya. Eh, Oke, ya. Sudah ada pertanyaan Bapak di kolom chat, dan saya bacakan ya. Bagaimana analisis data berskala besar dan teknik machine learning diterapkan untuk menanalisis sentimen pasar dan sumber non tradisional guna memprediksi pergerakan harga aset dan menginformasikan keputusan investasi investasi gitu. Seperti itu Pak. Ini boleh langsung jawab saja Pak. Ya, terima kasih. Dari siapa? Dimas ya? Iya, dari Dari Dimas. Dimas. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara bicara pemanfaatan data, eh, tadi disebutkan saya media sosial dan sebagainya untuk sentimen pasar ya. Tentu saja tergantung pada instrumen yang akan dilihat ya, Mas Dimas ya. Jadi ada ya teman-teman semua ya, yang instrumen-instrumen tertentu ya, misalkan saham itu barangkali eh, sangat reaktif gitu ya, sangat reaktif itu maksudnya begitu ada isu apa begitu hari ini atau bahkan pagi ini misalkan 1 atau 2 jam berikutnya sudah terasa gitu ya. Jadi eh, meng- padahal pada saat masa pembukaan gitu ya di pagi hari kayaknya masih nggak ada apa-apa gitu ya. Kemudian ada isu apa sampai ke penutupan sudah ini. Sebelum penutupan bahkan sudah mulai ada efeknya. Tetapi ada instrumen-instrumen yang nggak secepat itu bergeraknya. Jadi instrumen-instrumen obligasi misalkan ya, atau instrumen-instrumen surat utang, instrumen harga-harga komoditas, atau kalau misalkan kita punya investasi yang lain dalam bentuk valuta asing misalkan ya, tidak sereaktif itu. Ya, jadi, nah ini yang kita perlu lihat juga karakteristiknya. Sehingga begini, ini yang sering sering saya sampaikan ke mahasiswa dan teman-teman yang lain itu adalah satu algoritma atau satu model dengan bentuk tertentu itu tidak selalu fit untuk semua kasus. Nah, itu lagi-lagi kalau kita bicara mm, data analytics, konteks itu menjadi penting. Oke, jadi memahami konteks itu akan menjadi penting. Eh, Kenapa? Karena sekali lagi karakteristik itu bisa beda-beda. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan ya suruh ngomongin surat utang antara pasar pasar sekunder dengan pasar primer bisa bisa beda. Ya. Eh, Ngomongin apa namanya sama-sama surat utang gitu ya, yang di instrumen yang dipakai untuk investasi, tapi antara pasar primer dengan pasar sekunder akan beda. Jadi
Karena itu sekali lagi tidak ada satu algoritma yang fit untuk semua permasalahan. Jadi masing-masing pasti akan ada customisasi gitu ya untuk seperti itu. Jadi sebagai contoh di salah satu paper kami yang baru baru bulan ini barangkali accepted gitu ya, belum belum terbit sekarang. Itu kami menuliskan bahwa eh, terjadinya market crash di pasar saham Indonesia itu gejala-gejalanya sudah bisa teridentifikasi 5 hari sebelum itu. Jadi 5 hari itu sudah ada gejala-gejala bahwa kalau ada penurunan penurunan returnnya ya 5 hari berturut-turut, ini kemungkinan besar akan terjadi crash pada hari hari ini gitu ya. Nah, kalau seorang analis misalkan tadi ya, seorang analis keuangan kemudian menyampaikan itu dan itu membuat pasar kemudian media sosial tadi rame begitu ya. Nah, itu barangkali bisa lebih cepat itu. Mungkin nggak nunggu 5 hari misalkan ya. Jadi untuk kasus tertentu normalnya 5 hari, kalau ada kasus yang lain bisa jadi berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang barangkali eh, perlu dilihat sehingga tadi ketika bicara memanfaatkan data-data yang non tradisional tadi ya. Nah, ini juga juga perlu hati-hati. Yang lain ya, Mas Dimas, ini mohon maaf agak panjang sedikit. Ini karena saya sering menyampaikan ke mahasiswa, mahasiswa itu sering banget begini, Pak Ardika dan teman-teman semuanya ya. Itu karena sekarang itu gampang sekali nyari nyari sintaks gitu ya, nyari program untuk melakukan apa tadi ya, teks analitik dan sebagainya untuk kemudian dipakai untuk melihat apa kaitannya dengan pergerakan harga atau mungkin return dari instrumen investasi kita itu kadang-kadang terlalu template teman-teman melakukan melakukan pre-processing data text. Jadi contohnya begini, contohnya ya, ketika bekerja dengan data text itu ada proses yang namanya uh, 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 case folding, misalnya ya. Case folding itu yang sering dilakukan oleh teman-teman yang bekerja dengan data text itu adalah data yang kapital, huruf kapital itu dibuat hurufnya kecil semua. Misalnya ya. Jadi ada preprocessing namanya case folding. Jadi uh, yang uppercase dibuat jadi lowercase. Oke. Nah, kemudian padahal kalau kita bicara sentimen misalnya, huruf besar, huruf kecil itu kadang-kadang ada maknanya ya. Sehingga ketika proses melakukan case folding, itu bahkan justru menghilangkan sentimennya itu. Tapi karena template orang melakukan text analytic itu ada tahapan case folding tadi, maka ya semua dilakukan. Padahal kalau kita ngomongin konteksnya, ini harusnya jangan. Jadi jangan disamaratakan. Kira-kira gitu ya Mas Mas Dimas ya. Terima kasih Mas Ardika. Pak Ardika. Wah, iya Pak. Eh, Baik, ke pertanyaan satu lagi Pak. Itu dari, ini saya pilihkan saja Pak, dari Abdi Hafiz. Izin bertanya Pak, keterampilan non teknis apa yang menurut Bapak harus dimiliki seorang analis data agar hasil analisis dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat atau organisasi? Terima Ya, kasih. ya, terima kasih Mas. Keterampilan non teknis itu keterampilan mengelola waktu ya, pertama ya, saya kira ya, mengelola waktu, kemudian ya tentu saja kemampuan bekerja sama ya, karena sekarang itu zamannya zaman orang bisa bekerja remote ya, orang bisa bekerja remote, sehingga kemampuan kerjasama itu penting. Yang lain adalah kemampuan komunikasi. Jadi itu saya kira yang juga penting, karena lagi-lagi kalau kita ngomongin komunikasi ya, Mas siapa tadi namanya? Yang nanya tadi Hafiz ya, tadi siapa Hafiz? Iya Pak. Hafiz tadi ya, Mas Hafiz ya. Kalau kita ngomongin komunikasi, itu adalah kalau nanti Mas Hafiz jadi data scientist atau ya terlibat dalam proses project data science begitu ya, kan mau nggak mau Mas Hafiz harus menyampaikan insight apa yang didapatkan dari hasil data analytics ini. Nah, insight-nya itu kan harus harus pakai bahasa bahasa bisnis itu ya. Jadi tidak lagi
bahasa apa namanya, pakai istilah apa misalkan ya, hyperparameter, pakai bahasa epoch, pakai bahasa apa learning rate gitu. Tapi kan harus pakai bahasa-bahasa yang sesuai dengan bidang yang sedang dikerjakan. Sehingga kemampuan komunikasi ini penting, interpersonal ya, kemampuan komunikasi interpersonal ini yang harus juga dilatih. Dan itu kenapa Mas Hafiz ya, nanti kalau pas kuliah nitip pesan ke apa namanya, ke Bapak Ibu dosen untuk minta kesempatan presentasi gitu ya. Jadi Mas Hafiz harus belajar tuh ngomong di depan orang, latihan gitu ya. Kalau diminta oleh dosennya untuk siapa yang mau apa namanya volunteer untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasilnya, nah itu pakai kesempatan itu untuk latihan. Ya nggak apa-apa di awal-awal mungkin agak gugup, ya tapi lama-lama kita akan terasa, kemudian kita akan lebih lancar menyampaikan, lebih mudah untuk mengeluarkan apa namanya hasil-hasil insight yang kita dapatkan gitu ya. Jadi karena kadang-kadang kita tahu cuman nggak mau keluar suaranya gitu kalau di kelas ya. Itu barangkali Mas Hafiz ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak, biar melengkapi 3 pertanyaan dari Mas Reno. Selamat siang Bapak. Banyak perusahaan sekarang mengandalkan machine learning tanpa memahami dasar statistiknya. Apakah menurut Bapak statistik konvensional masih relevan atau sudah mulai ditinggalkan? Siapa? Ya, terima kasih. Siapa tadi? Namanya Reno. Mas Reno. 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 Mas Reno ya. Mas Reno, kalau jargon yang kami punya di IPB itu bunyinya there's no data science without statistik ya. Jadi eh, statistika itu bisa memberikan fondasi yang lebih kuat ya Mas Reno ya dalam kita memahami machine learning, termasuk ya nanti pada saat kalau kita punya, eh, saya kira saya kira begini, ada paper yang mungkin bisa dicari ya, paper yang sangat bagus yang terkait dengan eh, bagaimana peran statistika dalam era AI ya. Jadi eh, di dalam paper itu disampaikan bahwa AI itu akan jauh lebih lebih powerful kalau kita punya fondasi statistika yang sangat baik. Jadi beberapa fondasi itu antara lain begini, misalnya ya, tadi ketika kita bicara kualitas data, ya, orang orang pengembang AI, pengembang machine learning kan pasti akan berbasis data ya. Nah, kalau dia punya fondasi statistika yang sangat baik, maka mereka bisa menilai ini apakah data yang mereka gunakan ini cukup baik untuk membuat pemodelan itu. Jadi yang lain adalah teman-teman yang punya fondasi yang kuat di statistika itu bisa dengan cepat melihat atau menilai hasil-hasil machine learning mereka, hasil-hasil AI mereka punya sifat bias atau tidak. Jadi dengan pengetahuan kita terhadap ilmu statistika, nah yang seperti itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan model-model machine learning, model-model AI dengan performa yang lebih baik. Saya kira gitu ya. Mas apa tadi? Reno ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Bagus atas jawabannya. Eh, Setelah diskusi dan tanya jawab, berakhirlah sesi pemaparan dan diskusi kita pada sore hari ini. Maka saya izinkan saya membacakan kesimpulan ya yang sudah dipaparkan oleh Bapak Bagus. Pertama, kita sebagai data scientist atau data enthusiast gitu ya, kita harus punya komunikasi yang baik dengan domain lain, terutama dalam mengeksplorasi datanya ya. Dan selanjutnya kita harus terbuka untuk memahami dan belajar bagaimana domain lain itu juga bekerja gitu ya. Jadi selain kita belajar dengan toolsnya, kita juga harus memahami domain lain. Dan tadi juga ada terakhir dari pesan dari Bapak Bagus bahwa ada 3 fondasi yang harus dimiliki oleh data scientist ya, yaitu pertama bukan hanya data scientist saja ya yang
data entusias juga. Ya, jadi termasuk pertama itu adalah bangun fondasi atau build platform ya. Jadi bangun dulu fondasi kita, kuatkan dulu. Itu melalui kuliah ini lalu masuk dengan rajin gitu, mempelajari ilmu dan mengikuti kelas-kelas di perkuliahan. Itu termasuk bangun fondasi gitu. Terus perkuat rasa ingin tahu, rasa ingin tahunya terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, sehingga muncullah sebuah pembelajaran sepanjang hayat yang sehingga kita ya, tidak lupa dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Dan selanjutnya jangan lupa terus praktik dan teknis dalam dalam mengimplementasikan ilmu kita. Gitu. Dan selanjutnya yang terakhir jangan lupa untuk menunjukkan show off atau bangun portofolio kita di jejaring sosial maupun website yang kita punya. Itu. Sekian dari kesimpulan saya, maka berakhirlah acara Studium General Fakultas Sains pada sore hari ini. Baik, eh, kalau begitu terima kasih juga pada Bapak narasumber kita, Bapak Bagus, yang sudah mengisi. Eh, Mari kita tutup acara ini bersama-sama. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah hadir dan terima kasih juga kepada Bapak Bagus. Oke, itu Pak. Ya, oke. Terima kasih Oke, banyak, Mas Tardika. ya, Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, ya. teman-teman semuanya. Baik, Sehat selalu ya. ya Pak. Terima kasih Pak. Saya izin live ya, Mas Tardika ya. Wah, iya Pak, boleh Pak. Oke, absennya di ini ya, di PS Recon. Apakah mendaftar di PS Recon atau tidak di platform ya? Silakan diakses QR kodenya atau link